What I am? No. No, I digitized the money so no one could get the bullshit just to gift it. Me. You drugged me, robbed me. I will absolutely shoot you. Think about killing you. We're fucked. We're fucked. I don't regret us. What are you doing? Fine. Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Nah, di video kali ini, kita bakal lanjutkan alur cerita seru film seri Lucky episode 4, yang penuh aksi kejar-kejaran, manipulasi agen FBI, sampai kisah cinta yang berakhir tragis. Untuk episode sebelumnya, link lengkap ada di kolom deskripsi guys. Penasaran gimana nasib Lucky selanjutnya? Yuk langsung kita masuk ke ceritanya. Is anything that connects. Cerita dibuka dengan flashback pertemuan antara agen FBI Billy Rand dan Lucky di sebuah warteg. Rand memberitahu Lucky bahwa ayahnya berada dalam bahaya besar. In over his head with Priscilla. So what would you have me do? Rand menjelaskan skema bisnis ilegal Priscilla yang sangat rapi, di mana Priscilla selalu mengorbankan orang lain untuk menanggung kesalahan hukum, dan kali ini ayah Lucky yang dijadikan korban. Rand membujuk Lucky agar mau bekerja sama membantu FBI meringkus Priscilla. What about Carrie? Immunity. For my girl. Lucky kemudian menawarkan kesepakatan dengan jaminan imunitas hukum baginya, ayah Lucky, dan Carrie. Kembali ke masa kini, Lucky berhasil menemukan keberadaan Carrie yang ternyata masih hidup dan bersembunyi di sebuah rumah pantai mewah di daerah La Jolla. Emosi dan rasa terkejut membuat Lucky meluapkan kemarahannya hingga memukul Carrie. I knew you. Sorry, I understand. Lucky merasa sangat dikhianati dan dijadikan sasaran penipuan, padahal selama ini ia mengira Carrie sudah tewas. Fucking need to right. And ready to go, but I really don't want. I will hit you again. Are you seriously trying to be fun? Let's make this about you. No, and that's your not what I obvious meant. Misery. I'm leaving you or fucking somehow saving you. Pada saat yang sama, pihak FBI berhasil melacak keberadaan kendaraan mereka dan mulai mengerahkan armada polisi setempat beserta tim tugas gabungan untuk mengepung rumah pantai tersebut. Fugitive task. We've planned it worse. Di tempat lain, Ibu Satu dan Dutch mendengar keberadaan Carrie lewat radio polisi dan segera memacu kendaraannya ke lokasi. And part of the reason it looks that way is to think about it, and even now. Di dalam rumah, percekcokan terus terjadi. Carrie berusaha membela diri dan meyakinkan Lucky bahwa langkah yang diambilnya adalah demi menyelamatkan Lucky dari ancaman pembunuhan oleh Priscilla. Seconds after I saw you and asking you to make. To pinpoint an exact date, but I'm just trying to get a general picture. Alur cerita kemudian memperlihatkan kilas balik saat Priscilla baru saja bebas dari penjara dan menemui Carrie. I would have visited you if you'd let me. Yeah, I just really hate that you were in there now. Priscilla mendesak Carrie untuk melacak keberadaan uangnya yang dicuri oleh John, serta memberitahu bahwa kunci untuk mengakses uang tersebut ada pada Lucky. What's in it for him? Dalam kilas balik tersebut, Priscilla terus menekan Carrie agar mengambil uang dari Lucky demi diserahkan kepada pihak mafia yang lebih berkuasa, Wayne. Listen, but Carrie yang sebenarnya ingin hidup normal dan bahagia bersama Lucky sempat menolak. Namun Priscilla memanipulasi pikiran Carrie dengan mengungkapkan fakta bahwa Lucky lah sosok yang bekerja sama dengan FBI hingga memenjarakannya. bring you into the Wayne does not. Wayne. That's gonna change. I'm not doing this. Priscilla bahkan mengancam keselamatan Lucky jika Carrie tidak mau menuruti perintahnya. Look, you can do it with the girl. Okay, life. You know, you can do it for your wife. Kembali ke masa kini di rumah pantai, pertengkaran antara Lucky dan Carrie semakin memanas. Carrie memojokkan Lucky yang telah berkhianat menjadi informan FBI. Sementara Lucky menegaskan bahwa semua keputusan nekatnya diambil hanya demi melindungi Carrie dan ayahnya dari ancaman bahaya. You had a year to mention that you were the one who sold her out. Carrie berargumen bahwa kehancuran hidup mereka sebenarnya dipicu oleh ulah ayah Lucky sendiri yang nekat mencuri uang. Do you not? I'm all killed, and I had to do something about it. I was there. You know what? Do not talk about my father. Fucked us the moment he stole from Wayne. The whole reason we're even trying to see. Sementara itu, pasukan FBI yang dipimpin Rand semakin merapat dan bersiap melakukan penggerebekan. I knew the day before we left after I saw my mom.
Why didn't you? Di tengah situasi yang makin terdesak, Carrie menceritakan alasannya membawa kabur uang tersebut. Kita diperlihatkan kembali ketika Carrie memasukkan obat tidur di minuman Lucky malam itu. Ia mengenang momen menyakitkan saat melihat ibunya tertawa santai di sebuah kedai, seolah tidak peduli telah merusak hidup anaknya. Momen itu membuat Carrie sadar bahwa ia tidak mau lagi menjadi bidak permainan ibunya, sehingga ia memutuskan membawa lari uang tersebut. In my life, and something in me just about her, so I ran. Meski dia sempat kembali ke hotel, tapi akhirnya terlambat untuk menyelamatkan Lucky dari cengkeraman polisi dan Priscilla. Carrie kemudian menukar semua uang cashnya dengan Bitcoin di mesin ATM khusus kripto, lalu bersembunyi di rumah barunya. So what did you think was gonna happen? Lucky menyanggah cerita Carrie karena nyatanya perbuatan Carrie justru membuat dirinya disergap dan dikurung di dalam bagasi mobil oleh anak buah Priscilla. Realized I just come after you. That's my fault. Let's try to figure out why. You just decided all our fates. No, I did what I had planned. I did it for my fault. Kebencian Lucky yang memuncak membuatnya menodongkan pistol dan menuntut kode akses rahasia pencairan uang digital dari Carrie. Namun Carrie menolak menyerahkannya karena tahu kode itu hanya ada di dalam ingatannya. Shoot you. Think about killing you. Tepat pada saat itu, tim FBI melakukan penggerebekan dan memberi peringatan keras dari luar rumah. Dalam kondisi panik, Lucky dan Carrie terpaksa mengesampingkan perselisihan dan kabur bersama menggunakan mobil Carrie. What the hell? Blue Bronco! Blue Bronco! Go, go, go! Aksi kejar-kejaran sengit pun pecah di jalanan. Lucky mengemudikan mobil dengan sangat nekat dan berhasil meloloskan diri dari pantauan helikopter FBI di saat berpapasan dengan mobil lain yang sama jenisnya dan dengan memanfaatkan celah di bawah jembatan layang. Traffic is growing dense. Suspects will be blocked in. Okay, well, right now that's... Vehicle from under the overpass. Negative visual on the Blue Bronco. Move in. Passenger side, check. Where are we going? Setelah meninggalkan mobil pertama mereka, Lucky dan Carrie melanjutkan melarikan diri dengan berjalan kaki di tengah area perkotaan. Saat mereka berusaha membaur dengan kerumunan warga, Priscilla tiba-tiba muncul menggunakan mobil dan menyuruh Carrie masuk. Lucky langsung kabur saat itu juga. Carrie menolak ajakan ibunya dan segera mengejar Lucky. Lucky kemudian berpura-pura menjadi korban pelecehan di tempat parkiran untuk diam-diam mencuri kunci mobil orang tersebut, sehingga ia dan Carrie berhasil mendapatkan mobil lain. Suasana tegang sempat terjadi saat mereka bersebelahan dengan mobil patroli polisi di lampu merah. Namun si polisi akhirnya pergi tanpa mencurigai mereka. Pengejaran pun berlanjut semakin dramatis dan berbahaya karena Lucky dan Carrie harus mengemudi secara agresif demi menghindari kejaran ganda dari Priscilla serta mobil-mobil polisi yang berhasil mengidentifikasi keberadaan mereka. Pengejaran yang semakin nekat dan liar akhirnya berujung fatal. Mobil yang dikendarai Lucky terjebak dalam situasi yang sangat terdesak. Di tengah pengejaran yang kian rapat, Carrie mengambil tindakan nekat dengan mengambil senjata api dan menembaki polisi pengejarnya untuk bisa meloloskan diri. Namun, keputusan tersebut justru memicu kontak tembak yang tragis di lokasi kejadian. Carrie berhasil menembak ban mobil agen Ran, tapi ban mobil mereka juga tertembak hingga terguling. Sesaat, ingatan Lucky memperlihatkan kita momen ketika ayahnya dan Priscilla ditangkap oleh agen FBI Billy Ran.
Lucky jadi informan Ran merasa dimanfaatkan dan dibohongi, karena Ran telah mengingkari janji manisnya untuk melindungi ayahnya. What? You promised me. I did what I could. Ran hanya bisa menyampaikan rasa penyesalannya dan beralasan bahwa keterlibatan ayahnya ternyata jauh lebih dalam dari yang ia perkirakan. Balik ke masa kini, nasib buruk menimpa Carrie yang terluka parah. Lucky yang panik berusaha menahan pendarahan dan menenangkan pria yang sangat dicintainya tersebut. Tak lama kemudian, Carrie menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Lucky, meninggalkan Lucky yang menjerit histeris meratapi kepergian suaminya. Gary, you can't leave me. Gary! Agen Ren segera menghampiri mobil Lucky, namun Lucky sudah menghilang. Tiba-tiba agen Ren tumbang dan ambruk akibat luka dari kecelakaan mobil yang juga dideritanya. Rombongan petugas polisi langsung panik dan memanggil ambulans untuk menyelamatkan nyawa Ren. Dari kejauhan, Priscilla yang tiba di tempat kejadian menyadari tubuh putranya sudah terbujur kaku tak bernyawa. Priscilla seketika hancur dan menangis histeris. Ia berteriak dan meronta-ronta sambil ditahan oleh Dutch. Episode ini pun ditutup dengan tragis di sini. Duh, tragis banget ya guys ceritanya. Menurut kalian sendiri, siapa sih sosok yang salah di sini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa buat tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, klik tombol subscribe, biar kalian gak ketinggalan kelanjutan alur cerita film seru ini.